Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah ini dan pada hari ini kita akan lanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu terkait dengan menulis fiksi ya. Nah, saat ini kita lanjutkan materi kita dengan analisis novel ya. Salah satunya ini saya mencontohkan ada analisis novel Arok Dedes ya, karya Pramudia Anantatur. Novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur ini diangkat dari kisah sejarah yaitu Ken Arok ya, kisah Ken Arok dan Ken Dedes ya. Nah, ini adalah kisah fiksi yang berlatar sejarah. Minggu lalu kita bahas bahwa walaupun karya fiksi tapi tetap saja tidak bisa walaupun dia berlatar sejarah tapi sebagai sebuah fiksi tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Ada hal-hal yang mungkin ya merupakan imajinasi dari penulisnya atau Pramudia Anantatur. Jadi sebuah kekeliruan kalau menjadikan novel ini sebagai sumber sejarah. Nah, kalau hanya sebagai sebatas pengetahuan, kemudian Anda bandingkan dengan buku-buku sejarah, nah itu tidak menjadi masalah. Novel ini minggu lalu ya, materi kita minggu lalu itu langkah-langkah menulis fiksi, ini tidak akan kita bahas sekarang. Nah, sekarang kita masuk pada hal-hal penting ya. Bagaimana novel ini ditulis oleh Pramudia Anantatur dengan menjadikannya sebagai salah satu karya yang menarik ya. Salah satu karya penting dalam eh, sejarah kesusastraan Indonesia. Novel ini ya, novel Arok Dedes ini bercerita tentang seorang anak muda ya. Eh, dalam novel itu diceritakan Arok ini dengan banyak nama. Contohnya waktu kecil itu dia bernama Temu, kemudian Borang dan lain segala macam. Dan nama itu kemudian berganti-ganti sebagai perannya. Hmm. Ketika menjadi perampok ya. Jadi cerita awalnya ini waktu muda itu Arok ini memobilisasi teman-temannya untuk merampok eh, pasukan pemungut pajak Tumapel. Jadi dia Tumapel itu ketika mengut pajak gambarnya tidak seperti sekarang ya, tapi dulu dia datang berkuda, kemudian membawa rombongan, membawa emas, segala macam, hasil bumi dan seterusnya. Nah, ini yang dirampok oleh anak muda bernama Temu ini, atau Ken Arok muda ini, Arok muda. Dia dia tokoh utamanya. Dia membawa teman-temannya untuk merampok. Nah, hasil rampasannya itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi kelompok itu menumpuk atau menyimpan hasil rampokan, hasil rampasan pajak yang diambil oleh Tumapel itu di sebuah tempat ya. Kemudian itu nanti digunakan suatu saat nanti ketika dia sudah dewasa itu digunakan sebagai modal untuk pemberontakan. Membuat senjata ya, membeli banyak senjata ke Empu Gandring ya sebagai kepala pembuat senjata di dalam cerita ini. Jadi dia tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam novel ini diceritakan satu-satunya hasil rampasan yang dimanfaatkan oleh Ken Arok itu hanyalah sebuah koin ya. Tapi itu pun dihadiahkan oleh anggota kelompoknya itu. Nah, kalau merujuk pada cerita minggu lalu bahwa bagaimana tips untuk membuat novel yang baik, yang pertama adalah menggait pembaca pada paragraf awal. Nah, sekarang kita lihat dalam novel Pramudia Anantatur ini, bagaimana paragraf awal dibuka dengan menarik dalam novel Arok Dedes ini. Jadi, dalam bagian satu novel ini diceritakan bagaimana seorang
Dedes ya, Ken Dedes. Latar belakangnya di sebuah kamar, seorang perempuan muda yang baru saja beranjak dewasa, yaitu Ken Dedes, anak seorang Brahmana, gitu ya. Brahmana itu kasta tertinggi waktu itu di dalam masyarakat Jawa itu. Nah, dia disiapkan oleh bapaknya yang Brahmana ini sebagai Brahmani. Jadi dalam tradisi Islam sekarang seperti santri gitu. Jadi santri anaknya kiai gitu. Nah, Kendedes ini anaknya Brahmana, anaknya Mahaguru. Kemudian diculik oleh Tunggul Ametung, dibawa ke Tumapel kerajaannya. Kemudian di situ akan dijadikan istri, istri mudanya gitu. Padahal Kendedes baru sangat muda. Dalam cerita itu digambarkan paling berusia 15-16 tahun atau 14 tahun mungkin. Karena diceritakan bahwa dia baru saja ya beranjak dewasa. Dan dia adalah seorang santri yang diculik oleh Tunggul Ametung untuk dijadikan istri. Nah, bayangkan saja cerita satu halaman pertama itu menggambarkan bagaimana pertarungan batin seorang anak bernama Dedes ini ketika menghadapi ya, dirinya akan dinikahkan secara paksa, dinikahi secara paksa oleh Tunggul Ametung yang orang yang lebih tua daripada dia sendiri dan dia belum kenal orang itu. Nah, dan dari cerita-cerita dia hanya mengenal Tunggul Ametung sebagai perampok, ya, penculik dan seterusnya. Nah, bayangkan saja betapa menariknya bagian halaman pertama novel ini ketika menceritakan bagaimana latar di dalam latarnya ini di dalam sebuah kamar kerajaan, kemudian ada seorang anak yang dipaksa, yang diculik untuk kemudian dinikahkan di situ. Nah, jadi dari sisi ini saya pikir Pramudia Anantatur berhasil ya menggait pembaca pada paragraf awal dengan menyuguhkan konflik yang hebat. Nah, konflik inilah kemudian yang membangun cerita dari awal sampai akhir nanti. Jadi ke depan kita akan melihat setelah membaca novel ini bahwa ternyata kaum Brahmana tidak senang karena ada anak mahaguru mereka yang diculik, kemudian mengumpulkan kekuatan. Dan mereka ternyata juga tidak memiliki kekuasaan untuk melawan Tunggul Ametung ini. Karena tidak memiliki pasukan ya. Kaum-kaum agamawan yang tidak memiliki pasukan. Nah, kemudian datanglah Ken Arok menawarkan perlawanan. Dalam cerita ini panjang panjang bagian ini bagaimana Ken Arok ini menarik simpati, mendapat dukungan dari kaum agamawan, para kaum Brahmana ini untuk memberontak melawan Tunggul Ametung dengan mengumpulkan hal yang tadi salah satunya adalah untuk mengambil kembali Ken Dedes yang diculik oleh Tunggul Ametung. Kemudian kalau kita lanjutkan yang kedua ya karakter. Jadi minggu lalu kita bahas bahwa untuk membangun sebuah cerita yang baik, sebuah novel harus memiliki karakter yang kuat. Karakternya tidak hanya sekadar kaku, statis, ya, tapi karakternya memiliki perkembangan. Karakternya tumbuh berkembang. Seperti Ken Dedes ya, perempuan muda yang lugu ya, kemudian yang tidak tahu apa-apa, perempuan yang dianggap masih suci gitu, karena memang anak yang disiapkan menjadi Brahmani oleh bapaknya gitu ya. Tapi dia bertransformasi dalam cerita ini menjadi tokoh politis yang mampu mengendalikan kekuasaan perempuan. Jangan bandingkan dengan perempuan sekarang. Kalau perempuan sekarang mungkin sudah biasa menjadi pemimpin, tapi dulu di zaman ini perempuan itu menjadi subordinat. Perempuan menjadi berada di panggung belakang. Dia tidak tampil dan Ken Dedes berubah menjadi tokoh atau menjadi sosok perempuan yang mampu memimpin sebuah kerajaan seperti itu. Menjadi tokoh penting dalam kerajaan Singasari ini. Kemudian Ken Arok juga begitu. Ken Arok anak kampung yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian dia berhasil menjadi penguasa Singasari. Melalui hal-hal yang mungkin saja pro dan kontra. Dari sisi positif bisa jadi ini adalah bentuk sebuah perjuangan bahwa orang rakyat jelata sekalipun mampu atau bisa menjadi raja.
Tapi dari sisi negatif, Ken Arok digambarkan sebagai orang yang licik, gitu ya, memakai tangan orang untuk membunuh orang lain. Ya, dia memakai tangan kebo Nabrang untuk membunuh eh, untuk membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring, gitu ya. Kemudian dia berkuasa di tengah-tengah itu dengan meraih simpati dari kaum Brahmana. Ya. Nah, positif negatif dan tokoh itu berkembang dan saya yakin karakter-karakter di dalam novel ini karakter-karakter yang kuat, karakter-karakter yang hebat dibuat oleh Pramudia Anantatur. Nah, hal yang lain adalah memang pada sejarahnya karakter ini juga merupakan karakter yang memang dalam realitas, dalam sejarah memang karakter yang pernah hidup, menjadi hero di tengah kehidupan masyarakat di tempatnya. Gitu. Yang ketiga, nah, memilih sudut pandang. Ini sudut pandang ini tergantung penulis. Tapi untuk menulis cerita yang panjang ini, kita butuh sudut pandang yang luas. Jadi tidak bisa menulis sudut pandangnya dalam konteks keakuan. Nah, makanya sudut pandang orang ketiga yang serba tahu ini mungkin lebih pas yang dipilih oleh Pramudia Anantatur. Kenapa pas? Karena pada satu saat dia bisa bercerita dari sisi Ket Arok, kemudian dia bercerita dari sisi Kendedes, Tunggul Ametung, dan lain-lain. Nah, saking banyaknya yang dia ceritakan, tentu saja ini tidak mungkin diceritakan dari sudut pandang orang pertama. Kemudian, ini dialog. Ya, dialog-dialog dalam novel ini mungkin karena memang ini adalah novel yang ditulis pada tahun-tahun yang sudah lama, ya tidak zaman modern sekarang. Ini memiliki dialog yang penuh makna. Dialog-dialog yang kuat, dialognya kuat. Ini saya kutip dalam satu halaman novel ini. Ini bagian-bagian awal ya. Contohnya dialog yang disampaikan oleh Ken Dedes. Ini perenungan Ken Dedes ketika dia menghadapi pertarungan batin ketika dinikahi secara paksa oleh Tunggul Ametung. Dialognya adalah, ayah, sekarang ini saya kalah menyerah. Jadi ini pengakuan bahwa dia sekarang ya saya kalah. Jadi saya kalah menyerah. Tapi dengarkan sumpah saya akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya kelak. Ini dialognya singkat tapi memiliki makna yang dalam. Gitu. Kemudian dilanjutkan ya, ada setelah dialog pertama, kemudian adalah narasi. Harum mangir pada kulitnya bersama harum dupa setanggi memadati ruangan besar bilik agung. Ini kata-kata yang dipilih oleh Pramudia Anantatur, ini kata-kata yang indah. Ya. Kata-kata yang tidak biasa. Dialog-dialog yang kuat. Ya. Harum mangir pada kulitnya bersama harum dupa setanggi memadati ruangan besar bilik agung. Ya kan kuat. Kemudian dialog itu dilanjutkan, coba bagian bawah. Akhir kelaknya saya yang menang, ayah. Agunglah kau, puncak Triwangsa, kaum Brahmana. Jadi bapaknya ini adalah petinggi kaum Brahmana gitu ya. Nah, kiai lah sekarang kalau dalam tradisi Islam ya, ini tradisi Hindu. Agunglah yang Mahadewa Siwa. Ini dialog-dialog yang dituliskan dan yang saya maksud sebagai dialog yang kuat untuk mengikat pembaca di dalam cerita gitu. Kemudian setting cerita. Setting ceritanya detail. Eh, Dia menceritakan kejadian masa lalu sehingga bisa tergambar dalam kepala kita secara deskriptif. Kita bisa membayangkan bagaimana Kutaraja sebagai sebuah ibu kota waktu itu, bukan ibu kota sekarang. Ya, Kutaraja, ibu kota Tumapel, tenggelam dalam dingin pancaroba. Ini digambarkan oleh Pramudia seperti itu. Jadi latarnya, settingnya dibuat detail. Tadi juga dari awal, ya, bagaimana setting itu kamar sebuah raja, maaf, kamar seorang raja di Tumapel gitu ya. Kemudian digambarkan bagaimana pengikut-pengikutnya dan seterusnya. Jadi settingnya detail. Kemudian selanjutnya plot cerita yang mengaduk emosi pembaca. Nah, plot ceritanya ya menarik ya. Cerita ini kan dimulai dengan latar belakang Ken Arok lahir dari keluarga miskin dan memiliki kecerdasan serta keberanian yang luar biasa. Ken Arok ini tidak jelas asal-usulnya, tidak diceritakan dalam novel ini dia anak siapa, tapi ada simbol-simbol ya.
bahwa contohnya mengarah pada bahwa jangan-jangan Ken Arok ini adalah anak seorang raja yang dibuang, atau jangan-jangan Ken Arok ini adalah anak selingkuhan raja atau yang tidak anak yang tidak diinginkan segala macam. Itu ada dalam novel ini, tapi tidak dijelaskan dengan terang bahwa dia anak siapa, tidak jelas. Tapi dia dipelihara oleh, dia dibuang ya, kemudian dia dibesarkan oleh petani-petani miskin yang menjadi bapak angkatnya beberapa orang dia. Nah, ia dalam dalam ini dia berhasil memikat Ken Dedes. Sebenarnya bukan memikat gitu ya, tapi dia menyelamatkan Ken Dedes dalam novel ini. Nah, seorang wanita cantik dan berpengaruh yang menjadi istri Tunggul Ametung ya, walaupun dinikahi secara paksa oleh Tunggul Ametung. Nah, keinginan Ken Arok kemudian untuk menguasai Tumapel membuatnya merencana membunuh terhadap merencanakan pembunuhan Tunggal Metung dengan menggunakan keris Empu Gandri. Jadi plotnya berjalan dengan baik. Plotnya membuat orang ya emosi orang terikat ke dalam cerita ini sehingga harus menyelesaikan membaca novel yang ratusan halaman ini. Nah, kemudian setelah pembunuhan tersebut, Ken Arok berhasil menggantikan Tunggul Metung, kemudian bahkan dia bisa memperluas kerajaan itu ya sampai nanti ke Kediri ya. Meskipun mencapai puncak kekuasaannya, perjalanan Ken Arok tidak mulus ya. Keris itu membawa kutukan. Bahkan nanti ya anak dari Tunggul Ametung balas dendam juga. Dan ini tentang dendam, dendam segala macam. Nah, secara umum ya novel ini tidak hanya mengisahkan ambisi pribadi Ken Arok, tapi juga mengangkat tema-tema seperti kekuasaan, moralitas, pengkhianatan, peran perempuan dalam politik dan segala macamnya. Nah, bagaimana puncak masalah dalam novel ini? Puncak masalahnya hebat, klimaksnya hebat. Tunggul Ametong dengan dramatis berhasil dibunuh ya, dengan intrik-intrik oleh Ken Arok setelah dalam pemberontakan itu. Dia awalnya diangkat sebagai pengawal di Tumapel ini, kemudian dia berhasil membunuh Tunggul Ametung bekerja sama dengan Ken Dedes dengan memanfaatkan tangan orang lain, tangan orang yang lain dan keris yang dibuat oleh Empu Gandring yang dibunuh sebelumnya oleh Ken Arok ini. Endingnya menarik. Endingnya tragis, ironis. Kemudian ending ini tidak berakhir sebagai sebuah ending cerita. Tapi ending ini juga membuat pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana selanjutnya? Nah, ini kan ciri-ciri fiksi yang baik itu walaupun sudah berakhir, tapi akan membawa pertanyaan-pertanyaan baru yang memungkinkan untuk dibangun sequel lainnya. Gitu. Atau membangun kalau di sini kan dia menjadi tetralogi Pulau Buru. Gitu. Nah, judul ya Arok Dedes judulnya, walaupun dia berkisah tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi Arok Dedes menjadi simbol ya, simbol-simbol budaya bagaimana pertarungan kekuasaan yang dibangun oleh Ken Arok dan Ken Dedes itu. Jadi, saudara, ini materi kita terkait dengan analisis novel ya, dan eh, silakan disimak, nanti kita bisa diskusikan di kelas. Mudah-mudahan nanti ini menjadi pemicu bagi Anda untuk kita terus berdiskusi. Yang paling penting adalah sebelum kita kuliah selanjutnya, Anda baca novelnya, novel Arok Dedes ini banyak ya di perpustakaan sudah banyak, di toko-toko buku juga masih ada buku novel Arok Dedes karya Pramudia Anantatur ini. Terima kasih, itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.